Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laula Amonda Alfian, NIM A1D520015. Saya akan menerjemahkan jurnal yang kami pakai pada penelitian ini. Baiklah, di sini kami mendapat jurnal mengenai A Scale for Measuring Teacher Leadership in Early Childhood Education in China, Development and Validation. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, skala untuk mengukur kepemimpinan guru dalam pendidikan anak usia dini di Cina, pengembangan dan validasi. Baiklah, cara kami menerjemahkan jurnal yang telah kami dapat, kami menggunakan situs online. Nah, untuk caranya yaitu kita masukkan file jurnal, lalu translate. Nah, setelah hasil translate sudah dilakukan, lalu tinggal di-download saja file jurnal tersebut. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya sampaikan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Kurniananda dengan NIM A1D520014. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan yaitu mengenai permasalahan yang ada pada jurnal yang kami buat ini. Permasalahan yang pertama yaitu bagaimana bentuk dari pengajaran terkemuka dan pentingnya profesional seorang guru pada SMA di Kota Jambi. Nah, di sini kami itu mencari dan juga mengumpulkan data agar dapat mengetahui bentuk-bentuk dari pengajaran yang dilakukan oleh seorang guru dan juga pentingnya profesionalisme guru dalam mengajar pada SMA yang terdapat di Kota Jambi. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang kedua. Nah, permasalahan yang kedua ini yaitu bagaimana bentuk dari karakteristik pemimpin guru pada SMA di Kota Jambi. Nah, tujuan dari permasalahan ini yaitu agar kita tahu tuh bentuk-bentuk karakteristik pemimpin guru yang seperti apa yang ada pada SMA di Kota Jambi. Lanjut ke permasalahan yang ketiga yaitu bagaimana bentuk dari partisipasi dan juga pengambilan keputusan pada SMA di Kota Jambi. Nah, dari sini kita itu dapat mengetahui nih bentuk-bentuk partisipasi seperti apa yang sering dilakukan dan bagaimana cara pengambilan keputusan yang sering dipakai pada SMA di Kota Jambi. Nah, kita lanjut ke permasalahan yang terakhir yaitu bagaimana keanekaragaman dan perbaikan terus-menerus oleh guru pada SMA di Kota Jambi. Tentunya kita dapat mengetahui nih keanekaragaman seperti apa yang sering terjadi serta perbaikan terus-menerus seperti apa yang sering dilakukan oleh guru pada SMA di Kota Jambi. Baik, sekian itu saja penjelasan saya mengenai permasalahan yang terdapat pada jurnal kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Putri Sabrina dengan NIM A1D520031 akan menjelaskan pembuatan angket dan Google Form untuk penelitian mata kuliah kepemimpinan pendidikan dengan judul penelitian skala untuk mengukur kepemimpinan guru dalam pendidikan siswa SMA di Jambi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pembuatan angket. Dalam pembuatan angket ini terdapat 3 lampiran, lampiran A, lampiran B, dan lampiran C. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan lampiran A terlebih dahulu. Lampiran A ini berisi surat undangan yang ditujukan kepada calon responden untuk berpartisipasi dalam penelitian kami. Berikut bentuk dari lampiran A yang telah saya jelaskan. Selanjutnya ada lampiran B. Lampiran ini berisi surat kesediaan bagi calon responden yang setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian kami. Berikut bentuk dari lampiran B. Dan yang terakhir ada lampiran C. Lampiran ini berisi angket demografi peserta penelitian, petunjuk pengisian angket penelitian, dan juga angket penelitian kami, yaitu skala kepemimpinan guru. Angket demografi peserta penelitian berisi nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir,
jabatan, bidang pekerjaan atau divisi, dan sebagainya. Kemudian petunjuk pengisian angket penelitian ini berisi cara mengisi angket tersebut, misalnya diberi tanda checklist, coret, dan sebagainya. Kemudian penjelasan makna setiap jawaban, misalnya skor 4 selalu, skor 3 sering, skor 2 jarang, skor 1 tidak pernah. Untuk lebih jelasnya, berikut saya tunjukkan lampiran C. Kemudian kita masuk ke angket penelitiannya yang kami adaptasi dari jurnal penelitian berjudul A Scale for Measuring Teacher Leadership in Early Childhood Education in China, yang artinya skala untuk mengukur kepemimpinan guru dalam pendidikan anak usia dini di Cina oleh Huang dan Xia tahun 2020. Di dalam angket ini terdapat 19 pertanyaan yang terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu pengajaran terkemuka dan pengembangan profesional sebanyak 8 pertanyaan, lalu ada karakteristik pemimpin guru sebanyak 4 pertanyaan, lalu ada partisipasi dalam pengambilan keputusan di seluruh sekolah sebanyak 4 pertanyaan juga, dan yang terakhir keanekaragaman dan perbaikan terus-menerus sebanyak 3 pertanyaan. Berikut bentuk dari angket penelitian kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembuatan Google Form. Pada Google Form ini kami membagi jadi 5 bagian. Pada bagian pertama kita ketik terlebih dahulu judul penelitian kita dan deskripsi penelitiannya berupa surat undangan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Kemudian kita lengkapi lagi formulirnya dengan angket demografi peserta peneliti, yaitu email, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, SMA tempat mengabdi, jabatan, dan bidang pekerjaan atau divisi. Untuk jenis kelamin kita bisa menggunakan pilihan ganda dengan opsi pertama yaitu laki-laki dan opsi keduanya perempuan. Berikut bentuk Google Form bagian pertama. Pada bagian kedua kita isi dengan petunjuk pengisian sama seperti saat bikin angket. Setelah itu kita isi dengan angket penelitiannya. Setelah itu kita isi dengan angket penelitiannya yang bagian pertama, yaitu pengajaran terkemuka dan pengembangan profesional yang terdapat 8 pertanyaan. Dan untuk pilihannya kita menggunakan skala linier 1-4 dengan opsi 1 yaitu tidak pernah dan opsi 4 yaitu selalu. Berikut bentuk Google Form bagian kedua. Pada bagian ketiga kita isi dengan angket penelitiannya yang bagian kedua, yaitu karakteristik pemimpin guru yang terdapat 4 pertanyaan. Dan untuk pilihannya masih menggunakan skala linier. Berikut bentuk Google Form bagian ketiga. Pada bagian keempat kita isi dengan angket penelitiannya yang bagian ketiga, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan di seluruh sekolah yang terdapat 4 pertanyaan juga dengan pilihan menggunakan skala linier. Berikut bentuk Google Form bagian keempat. Pada bagian terakhir kita isi dengan angket penelitiannya yang bagian keempat, yaitu keanekaragaman dan perbaikan terus-menerus yang terdapat 3 pertanyaan, dan untuk pilihannya masih menggunakan skala linier. Berikut bentuk Google Form bagian kelima. Setelah selesai mendesain formulirnya, kita bisa klik kirim formulir, lalu klik kirim melalui tautan, dan formulir pun siap untuk dibagikan kepada responden. Sekian penjelasan pembuatan angket dan Google Form untuk penelitian kelompok 4 dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ristiani Lolita. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana hambatan dan tantangan yang kami alami dalam penelitian ini. Nah, yang pertama yaitu berupa hambatan. Hambatan yang kami alami dalam penelitian ini yang pertama itu karena penelitian ini dilaksanakan di beberapa sekolah dan tempat tinggal kami sebagai anggota kelompok itu lumayan berjauhan sehingga penelitian ini tidak dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua yaitu ada di beberapa sekolah yang kami teliti itu meng-ACC surat izinnya lama, membutuhkan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari sehingga itu sangat memakan waktu. Kemudian tantangan yang kami alami yaitu ada banyak sekali guru-guru yang sibuk atau tidak mempunyai waktu luang sehingga tidak dapat berpartisipasi untuk mengisi angket penelitian kami. Sehingga kami harus mencari guru-guru yang emang mempunyai waktu luang dan yang dapat mengisi angket dari penelitian kami. Nah, itulah hambatan dan tantangan dari penelitian kami. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardwi Rahmawati dengan NIM A1D52007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan hasil penelitian kami. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada proses penyusunan hasil penelitian. Nah, setelah semua responden mengisi angket yang telah disediakan sebelumnya, baik dalam bentuk angket kertas maupun dalam bentuk Google Form. Nah, agar datanya langsung tersusun, kami memasukkan angket dalam bentuk kertas yang telah diisi sebelumnya. Kami masukkan kembali ke dalam Google Form sehingga hasilnya tersusun dalam bentuk Excel. Nah, datanya dapat dilihat seperti berikut ini. Kemudian data hasil angket tadi saya susun lagi menjadi beberapa tabel. Nah, yang pertama saya akan menyederhanakan data dari angket tadi sehingga akan mempermudah kami dalam mengelola data kembali atau mengolah data selanjutnya. Nah, tabelnya dapat dilihat seperti berikut ini. Yang kedua, saya membuat tabel responden yang mana terdiri dari ada tabel responden berdasarkan jenis kelamin, ada berdasarkan umur, dan ada berdasarkan asal sekolah. Nah, tabelnya dapat dilihat seperti berikut ini.
Nah, selanjutnya yang ketiga, saya membuat tabel deskriptif di mana kita akan mengetahui nih berapa jumlah responden yang memilih di setiap pertanyaan seperti menjawab tidak pernah, jarang, sering, atau selalu. Itu ada berapa orang begitu. Nah, data tabelnya dapat dilihat seperti berikut ini. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Melkisedek Simanung Khalid dengan NIM A1D5220. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakteristik responden. Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan penghasilan per bulan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut. Dimensi pertama, pengajaran terkemuka dan pengembangan profesional menyangkut pemimpin guru yang menerapkan praktik kepemimpinan secara positif untuk mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran dan mempromosikan pengembangan profesional rekan-rekan mereka. Dimensi kedua, karakteristik pemimpin guru. Dan dimensi ketiga, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di seluruh sekolah, diambil dari kerangka konseptual kepemimpinan guru. Karakteristik pemimpin guru adalah kompetensi yang harus dimiliki seseorang pemimpin guru agar dapat berfungsi sebagai pemimpin. Faktanya, secara umum diyakini bahwa pengalaman mengajar, keterampilan interpersonal, pemikiran kreatif, dan pengetahuan pedagogis profesional adalah keahlian utama yang harus ditunjukkan oleh para pemimpin guru. Kemudian, saya akan menjelaskan analisis data. Tujuan dilakukannya metode analisis data adalah untuk pembahasan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang telah terkumpulkan dan telah dilakukan penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan antara lain. Yang pertama itu uji validitas. Uji validitas sebuah alat ukur ditunjukkan dari kemampuannya mengukur kuesioner yang diberikan kepada responden. Apabila seluruh instrumen dari kuesioner yang diujikan sesuai, maka instrumen tersebut dikatakan valid. Kriteria penilaian uji validitas adalah apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen dari kuesioner tersebut adalah valid. Kemudian yang kedua ada uji reliabilitas. Pengertian reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Untuk mengetahui kuesioner tersebut sudah reliable, akan dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner. Adapun pengambilan keputusan untuk pengujian reliabilitas yaitu disebut suatu konstruk. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi kami ini yaitu kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau membebaskan pemimpin melalui pengikut mereka dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam penelitian kepemimpinan pendidikan ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Penelitian ini dilakukan di beberapa sekolah yang ada di Jambi, yaitu SMK Negeri 4 Muaro Jambi, SMA Negeri 7 Muaro Jambi, SMA Negeri 3 Muaro Jambi, dan SMA Negeri 6 Muaro Jambi. Saran dari kami adalah kita harus paham bagaimana tugas dan tanggung jawab kepemimpinan guru di sekolah. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.
这一次我真的睡着了。